Fausikum wa ya nafsu kita orang itu pasti beriman kepada Allah ketika sakaratul maut. Wes to. Karena sakaratul maut itu pintu alam gaib dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan cahaya mata mereka bisa melihat dengan terang semua yang tertutupi. Disampaikan oleh Allah wonten ing surat At-Tur. Ya. Nyuwun ngapunten wonten ing surat Az-Zariyat. Begitu hadirin sekalian. Tetapi tobat ketika sakaratul maut ora ana gunane. Rasul kita menyampaikan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya Bapak, kalau ada rencang saya udah pindah ke Sumatera nggih, ning zaman isih cah nom biyen. Niku jadi mbah kaum. Oh, mbah kaum, mas kaum. Orang cah nom belum nikah, dadi kaum di kampungnya. Ya, belum menceritakan kepada saya pernah suatu saat diminta untuk nalkin seorang wanita yang dulu pekerjaannya di flower market. Ya, silakan diterjemahkan, pokoknya jangan ngerti kabeh, ora tak terjemahke. Ya. Ketika dia tua, ditalkin pada waktu menjelang sakaratul maut, itu orang-orang yang mendekatinya didoni, Pak. Ya, mbuh ngibadah apa ora radong, pokoknya teman saya menceritakan betapa mengerikannya sakaratul maut dan dia berteriak-teriak, aku ora gelem mati, set mati, Pak. Ya. Kenapa begitu hadirin? Orang itu akan melihat kebesaran Allah kapan? Ketika sakaratul maut. Itulah titik di mana semua yang tidak dipercaya oleh manusia dipercayai. Semua perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir dipercayai semuanya oleh orang kafir. Tetapi rono gunane. Sudah ditutup oleh Allah, rono gunane. Kowe mbiyen. Bahasa kita begitu. Menawi wonten ing Al-Qur'an Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memanjangkan umur kalian sehingga kalian cukup untuk berpikir, kata Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Sehingga ketika sakaratul maut datang kok tobat wis ora ana gunane. Buku sudah ditutup, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan atas diri kita nikmat, terutama nikmat agama Islam, di mana kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang menetapi agama Islam, membenarkan ajaran Islam, dan kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan oleh Allah istiqomah di dalam menetapi agama yang benar, yaitu agama Islam. Tidak semua orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berislam dan beriman kepada Allah, bahkan termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW, semacam Abu Thalib. Tetapi kita orang yang jauh dari Nabi Muhammad secara hitungan darah dan letak
tempat tinggal kita, tetapi Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk mengenal Islam dan beriman kepada Islam. Satu nikmat yang sangat besar. Hadirin sadani Allah wa iyyakum, kita masih membahas tentang basirah, cahaya hati. Tingkatan yang pertama yang terkait dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki basirah, sampai poin yang ke-12 pertemuan kita paling akhir, orang yang memahami bahwa Allah adalah sami'un li aswatihim. Allah penguasa alam semesta yang mendengar seluruh suara yang dikeluarkan oleh makhluknya. Ya, gerakan angin maka Allah Ta'ala mendengar, tasbihnya pasir di laut maka Allah Ta'ala mendengar, gerakan air maka Allah Ta'ala mendengar, menggelindingnya batu sebagai bentuk tawaduknya mereka kepada Allah maka Allah Ta'ala melihat dan mendengar. Poin yang ke-12 ini kemudian kita bisa memahami bahwa seseorang yang memiliki basirah di dalam asma dan sifat Allah, maka kemudian dia menetapkan bagi Allah nama, yaitu As-Sami', Allah Maha mendengar, dan dia menetapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat bahwa Allah Ta'ala adalah penguasa alam semesta yang memiliki pendengaran. Ya. Maka kemudian kalau kita tarik itu dalam bentuk ihsa, Rasul kita menyampaikan inna lillahi au kama qala inna lillahi tis'a wa tis'ina asma'an man ahsaha dakhalal jannah. Rasul kita menyampaikan au kama qala, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapapun yang mengihsoknya maka dia masuk surga. Ihsa bukan sekedar hafal nggih, tetapi kalau para ulama menyampaikan ihsa itu satu hafal, yang kedua kemudian dia memahami maknanya, yang ketiga kemudian dia menunaikan berbagai macam tuntutan yang Allah tetapkan atas nama yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya yang berlaku bagi hamba. Misalkan Allah Ta'ala menamai dirinya Al-Alim, Allah punika Maha mengetahui. Allah mensifati dirinya dengan ilmu. Seorang muslim yang mengihsak nama Allah maka dia hafal nama Allah Al-Alim, dia tahu maknanya. Al-Alim maknanya ahata bikulli syai'in ilma, melingkupi segala sesuatu dengan ilmunya Allah Ta'ala. Lalu kemudian tuntutan yang harus ditunaikan adalah seorang hamba yakin semua perbuatan yang dia kerjakan dilihat seksama oleh Allah Ta'ala dan tidak mungkin luput, sehingga seorang hamba tidak berani berbuat dosa meskipun di tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Itu tuntutannya. Semantan ugi ketika orang menetapkan nama Allah sebagaimana yang Allah tetapkan, yaitu As-Sami', Allah itu Maha mendengar, maka kemudian dia harus memahami bahwa makna Maha mendengar itu Allah Ta'ala bisa mendengarkan segala sesuatu yang ada di alam semesta yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Menawi Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa alam semesta ini terdiri dari 4.000 alam. Sedangkan kita paling ngerti alamnya manusia, alamnya kewan, alamnya binatang, alamnya tumbuhan, alamnya jin, alamnya malaikat. Paling itu yang kita ketahui. Semuanya apapun gerakan suara Allah Ta'ala Maha mendengar. Lalu kemudian tuntutannya apa? Tuntutannya seorang muslim yang menetapkan bahwa Allah Maha mendengar, maka dia akan menjaga seluruh ucapan lisan yang keluar dari mulutnya, atau ucapan-ucapan hati yang wujudnya adalah pembenaran. Kenapa begitu hadirin sekalian, asadhanillah wa iyyakum? Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, wa inna abdan au kama qala la tazulu ma ab'adu bainal masyriqi wal maghrib min hasaidi alsinati min hasaidi lisanihi. Rasul kita ngendika au kama qala, sungguh
ada seorang manusia itu yang tenggelam melayang-layang di neraka jahanam, jauhnya melebihi jauhnya antara timur dan barat, itu karena ucapan yang dia sampaikan. Contoh, bapak ibu-ibu, rekan-rekan panjenengan buka surat At-Taubah ayat 74. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Allah Ta'ala ngendika yahlifuna billahi ma qalu, orang-orang itu bersumpah atas apa yang mereka ucapkan. Mereka tidak mau mengakui apa yang mereka ucapkan dengan cara bersumpah atas nama Allah. Walaqad qalu kalimatal kufri, sedangkan mereka sungguh telah mengucapkan kata-kata kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, akibatnya kemudian mereka kafir setelah Islam mereka. Surat At-Taubah ayat 74 ini ada sebab turunnya Bapak-bapak. Jadi Allah Ta'ala menyampaikan ada orang yang kufur, batal Islamnya, batal syahadatnya, itu karena dia mengucapkan kata-kata apa yang dimaksud? Ceritane ayat ini ada sebab nuzulnya, ceriyosipun Bapak-bapak. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngisi pengaosan ngaten punika, ngisi pengajian. Ketika Rasul kita sedang ngisi pengajian punika, beliau berkhutbah, bukan tiba-tiba datang beberapa orang munafik yang duduk di belakang. Kemudian mereka mengucapkan kata-kata, sungguh kalau agamanya Muhammad, agama Islam itu benar, maka kita lebih hina daripada seekor keledai. Itu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang munafik di belakang. Apa maknanya? Maknanya bahwa orang-orang munafik menganggap satu, agama Islam ini salah, yang kedua pengikut agama Islam yaitu Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu lebih hina dari seekor keledai. Rupanya bincang-bincang mereka seperti itu didengarkan oleh seorang sahabat, disampaikan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Wah, orang-orang munafik ketika ditanya oleh Rasul gelem ngaku ndak. Tetapi Allah Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya dan mengatakan, sungguh orang itu telah mengucapkan kata-kata kufur, dan mereka kufur setelah beriman kepada Allah, setelah Islam mereka. Jadi ada orang yang tenggelam di dalam api neraka dan tidak akan pernah selamat selama-lamanya gara-gara ucapan lisan. Maka berhati-hati Bapak nggih. Mungkin kalau kita hari ini ucapan lisan itu sok-sok diganti oleh jempol. Jadi nek ana wong komentar pisan iku kabeh wong lara ati. Masuk grup sekali, begitu dia komentar langsung grupnya bubar. Ya, kuabeh urang sakit hati. Ada loh Bapak-bapak. Ya, ada, betulan. Yo nek nganti grupnya bubar mboten nggih. Tapi saya tahu orang itu kalau sekali komentar di grup WA gitu, kuabeh lara ati langsung Mas. Yo nek kabeh mungkin yo ndak ning sing lara ati yo nek wong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mungkin ono itu. Ada model orang seperti itu hadirin. Dan ini hati-hati loh hadirin guys, pindah malih, hati-hati. Ini salah satu bentuk ihsaq kepada nama Allah. Seorang mukmin yang baik yang dia mengihsaq nama Allah, Allah itu Maha mendengar, maka kemudian dia berhati-hati di dalam mengucapkan ucapan lisan. Nek Umar bin Khattab, Bapak-bapak menawi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menika nggih kadang-kala kalau saya tenyuh nih, ana wong rong suwe ngaji langsung khutbah ning ngarepane wong metenteng, oh kok kabeh disalahke pokoke. Nggih. Semoga kita dijaga dari akhlak yang seperti itu. Hadirin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu piyambakipun punika seorang manusia yang dijamin masuk surga
dan dijamin oleh Rasul tidak akan masuk neraka. Itu pun beliau jarang tertawa. Sampai-sampai orang mengira Umar itu agak sombong, karena yang lain tersenyum, beliau tidak tersenyum. Menang wae Umar. Ketika ditanyakan oleh seseorang belum menjawab, karena aku khawatir apabila aku tertawa, tawaku disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak. Kenapa begitu? Saya dulu itu penyuka salah satu acara di salah satu televisi swasta yang bentuknya itu loh. Apa namanya? Guyon sambil cerita apa jenenge? Stand up comedy. Itu ketika awal-awal muncul saya suka, hampir setiap acara itu mesti kalau nonton. Sampai kemudian di dalam acara itu satu, sering mentertawakan ajaran agama. Yang kedua, sering mentertawakan ibu kandungnya. Itu kan dilaknat dua-duanya, Pak. Sejak saat itu ora tau nyetel kalau sebab nanggon acara kula pindah. Ket sakniki ya mbok semua televisi swastanya itu kula terima mboten. Dah. Lah tinimbang nanti saya ikut tertawa kemudian dia mentertawakan ibunya. Maksud ada orang mencaci maki ibunya agar orang-orangnya tertawa kemudian kita ikut tertawa. Lah podo-podo dilaknat oleh Allah Ta'ala, karena Rasul kita melaknat seorang laki-laki yang membuat orang lain tertawa dengan cara mencaci maki ibunya. Nah misalkan itu ibu saya tak gelut wong langsung gitu. Iki ibune dhewe, kita akan tertawa tapi apa ya tega begitu, kita ikut terlaknat nanti hadirin. Ya. Ingkang angka 13, ini tambahan kita pada malam hari ini. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa seseorang yang memiliki basyirah, cahaya hati terhadap nama dan sifat Allah, maka dia memahami bahwa Allah itu yashhadu. Oh, mohon maaf, wa huwa yashhadu anna amrul mamalik tahta tadbirihi. Bersaksi bahwa Allah Ta'ala itu mengatur semua gerakan kekuasaan di alam semesta ini. Ya. Sekuat apapun makhluk diciptakan oleh Allah, maka dia ada di dalam aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes, Superman sekalipun ono lho nggih. Tapi saya yakin Superman ra ono, gitu. Wong edan masalahe nganggo sepak ning jaba, gitu. Nek ora ono wong edan ora ngono kuwi mesti. Ya. Maka dia ada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Sinten wis? Raja Namrud yang berkuasa selama 400 tahun, tetap dia dipaksa tunduk kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, termasuk kekuasaan malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Ta'ala menciptakan malaikat itu dengan kekuatan yang sangat besar. Ya. Dan Allah mensifati malaikat itu dengan kekuatan. Jadi malaikat itu perkasa, gagah, kuat. Tetapi mereka tunduk kepada Allah. Ini sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Bapak-bapak ada loh anak muda sing ketoke kritis ning elek sakjane. Dia mempermasalahkan, kalau Allah Ta'ala maha kuasa, kenapa kok Allah butuh malaikat? Ora butuh Allah ini. Justru kalau kita mengenal malaikat, itu kita akan tahu Allah itu begitu maha perkasa. Kenapa? Karena malaikat yang begitu kuat tunduk dan patuh kepada Allah. Bukan berarti Allah itu lemah, boten. Kalau kita kenal malaikat loh hadirin. Kalau ini saya ceritain, Allah Ta'ala, ini ceritanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikisahkan oleh Imam Al-Qurtubi wonten ing kitab tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, nggih. Belum menceritakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Allah itu memiliki seorang malaikat namanya Hizqiya'il. Malaikat Hizqiya'il ini memiliki 18.000 sayap. Saya ulangi ceritanya. Dikisahkan oleh Ali bin Abi Thalib di dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan oleh beliau Imam Al-Qurtubi. Dia memiliki 18.000 sayap. Suatu saat Allah yang maha bijaksana itu membuat di dalam pikirannya malaikat ini ada lintasan pikiran. Dia tiba-tiba terlintas malaikatnya itu, dan ini dengan izin Allah, ya, dengan kebijaksanaan Allah. Terlintas pikiran, mampu tidak dia bisa melihat
Arsy-Nya Allah Ta'ala di dalam sekali pandangan terlihat seluruhnya. Mungkin kalau kita nek panjenengan tempat tinggalnya neng kaki Gunung Merapi, panjenengan tidak bisa melihat wujud Gunung Merapi dalam sekali pandang, gitu. Yang kita lihat hanya sebagiannya. Tetapi kalau kita duduk neng Yogyakarta, Gunung Merapi kita kabeh. Ya. Tiba-tiba Allah Ta'ala menciptakan lintasan pikiran begitu di dalam jiwanya malaikat. Maka Allah Ta'ala dawuh, kalau kamu pengen melihat itu, coba engkau terbang, raih satu puncak di antara puncak-puncak arsy-Nya Allah. Untuk menambah kekuatannya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan, maka malaikat Hizqiyail ini diberi oleh Allah 2 kali lipat sayap, sehingga dia memiliki 36.000 sayap. Satu sayap dengan sayap yang lain itu jaraknya 500 tahun perjalanan antara satu sayap dengan sayapnya yang lain. Dan dia memiliki sekarang berapa? 36.000 sayap. Sehingga dia tambah hebat dan tambah kuat. Lalu didhawuhi oleh Allah untuk terbang. Maka kemudian malaikat Hizqiyail punika terbang sejauh 50.000 tahun perjalanan. Dia belum bisa mencapai salah satu di antara puncak-puncak arsy-Nya Allah. Begitu dia berhenti, maka Allah Ta'ala memberikan dia tambahan kekuatan, sehingga sayapnya berlipat 3 kali lipat. Kira yo 18.000 ping 3 gitu, 54.000. Kemudian diperintahkan Allah untuk terbang kembali, terbang raih satu di antara puncak-puncak arsy-Nya Allah. Dia tidak bisa mencapainya. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Hizqiyail ini, ketahuilah, kalau engkau terbang sampai hari kiamat, maka engkau tidak akan bisa mencapai satu di antara puncak-puncak arsy-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agungnya Allah Ta'ala, ibu-ibu, bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Ming awake dhewe ora reti, maka banyak manusia sing mentengkel, Gusti Allah ya apa saduk gampangan begitu. Nauzubillahi min dzalik, kita memohon perlindungan kepada Allah sikap seperti itu. Kenapa? Karena itu sikapnya orang-orang Quraisy. Ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya wonten ing surat Al-Mudaththir, nggih to, Allah menyebutkan bahwa malaikat penjaga neraka itu alaiha tis'ata asyar, malaikat penjaga neraka itu 19. Maka Abu Jahal itu mengatakan, minggu sakalah mau dikerubut bareng-bareng. Setiap satu malaikat kita kerubut bertiga, kalah mesti malaikatnya. Maka Allah menurunkan ayat setelahnya, ya, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatal lil ladzina kafaru. Tidaklah aku ciptakan jumlah malaikat kecuali sebagai bencana bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Nanti ayatnya akan panjang itu nggih. Ada kata-kata itu asbabun nuzulnya, potongan ayat itu adalah sikapnya Abu Jahal. Kenapa? Karena dia tidak tahu malaikat seperti apa. Ya hadirin, kita memohon perlindungan kepada Allah. Semoga kita menjadi orang yang selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Fausikum wa iya nafsi kita qawwa. Orang itu pasti beriman kepada Allah ketika sakaratul maut. Wes stop. Karena sakaratul maut itu pintu alam gaib dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan cahaya mata mereka bisa melihat dengan terang semua yang tertutupi. Disampaikan oleh Allah wonten ing surat At-Tur, ya. Wonten ing surat Az-Zariyat. Begitu hadirin sekalian. Tetapi tobat ketika sakaratul maut ora ana gunane. Rasul kita menyampaikan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya bapak-bapak, kalau gak ada rencang saya sekarang udah pindah ke Sumatera nggih, min zaman isih cah nom biyen. Niku jadi mbah kaum, mas kaum. Para cah nom belum nikah, dadi kaum di kampungnya. Ya, belum menceritakan kepada saya. Pernah suatu saat diminta untuk nalkin seorang wanita yang dulu pekerjaannya di flower market.
Nggih, silakan diterjemahkan pokoknya jangan ngerti kabeh, ora tak terjemahke. Ya. Ketika dia tua, ditalkin pada waktu menjelang sakaratul maut, itu orang-orang yang mendekatinya diidoni, Pak. Ya. Mbah ngibadah apa ora radong, pokoknya teman sama menceritakan betapa mengerikannya sakaratul maut dan dia berteriak-teriak, aku ora gelem mati. Aku ora gelem mati, set mati, Pak. Ya. Kenapa begitu hadirin? Orang itu akan melihat kebesaran Allah kapan? Ketika sakaratul maut. Itulah titik di mana semua yang tidak dipercaya oleh manusia dipercayai. Semua perkara yang diingkari oleh orang-orang kafir dipercayai semuanya oleh orang kafir. Tetapi rono gunane. Sudah ditutup oleh Allah, rono gunane kowe mbiyen. Bahasa kita begitu. Menawi wonten ing Al-Qur'an Allah ngendika a'udzubillahi minasyaitonir rajim awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memanjangkan umur kalian sehingga kalian cukup untuk berpikir, kata Allah. Dan sungguh telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Sehingga ketika sakaratul maut datang kok tobat wis ora ana gunane. Buku sudah ditutup, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin, ingkang angkos kawan welas. Ya. Nazilun min indi wa sa'idun ilaihi. Seorang yang memiliki basirah terhadap nama dan sifat Allah memahami bahwa semua urusan itu turun dari Allah dan semua doa, permohonan serta amal soleh naik menuju Allah Ta'ala. Jadi Allah itu ada di atas, di ars. Arsnya Allah di atas kepala kita, di langit sana, di atas langit ke 7. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ketetapan Allah Ta'ala, umur kita, rezeki kita, nasib kita, anak-anak kita, rezeki kita hari ini, semuanya itu ditetapkan oleh Allah Ta'ala dari langit, kemudian digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memerintahkan malaikat. Jangan menggunakan kata-kata dengan dibantu oleh malaikat. Allah ora butuh bantuan, tetapi Allah dawuh kepada malaikat. Ya, jadi kalau Allah Ta'ala dawuh kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa manusia, itu bukan karena Allah tidak kuasa untuk mencabut nyawa manusia sehingga Allah butuh bantuannya malaikat maut, mboten. Tapi karena maha kuasanya Allah, maka Allah perintahkan malaikat yang menakutkan untuk mencabut nyawa, dan malaikat itu taat. Nggih, Bapak, wonten ing setunggalipun riwayat Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa malaikat maut itu dalam bentuk aslinya, maka bumi ini diletakkan oleh malaikat maut di antara kedua kakinya. Malaikat maut ini siji, Pak. Jadi bumi itu diletakkan oleh malaikat maut di antara kedua kakinya. Maka malaikat maut itu 1 detik bisa mencabut nyawa 1 miliar manusia. Iso 3 miliar manusia bisa, 7 miliar manusia bisa, bet mati kabeh bisa. Dahsyat toh Bapak malaikat maut. Dan malaikat seperti itu taat kepada Allah. Itu maknanya apa? Maknanya berarti Allah Ta'ala itu lebih hebat, lebih kuasa daripada malaikat itu. Allah ora butuh bantuan malaikat. Jangan dimaknai Allah kok menciptakan malaikat itu ngopo to dadak butuh bantuan. Allah ora butuh. Allah itu maha kuasa, maka Allah ciptakan makhluk-makhluk yang begitu perkasa dan begitu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hadina sadanillah wa iya. Nazilun min indi, semua urusan turun dari Allah, wa sa'idun ilaihi. Wonten ing Al-Qur'an Allah ndika ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kalimat-kalimat thayyib yang diucapkan manusia itu semuanya naik ke langit. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ngendika, bilih kalau ada orang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka akan ada seorang malaikat yang segera mengambil kalimat thayyib itu, kemudian diletakkan di sayapnya, kemudian dibawa terbang menuju langit. Tidaklah malaikat ini menemui sekelompok malaikat, karena penghuni langit itu para malaikat. Betul nonton menungsane nggih, Pak.
Manusia ini nyempil satu, misalkan di langit kedua ada manusia satu. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Tapi penghuni yang lain malaikat. Nanti di langit kedua, di langit ketiga ada satu manusia lagi. Sinten menika? Nabi Harun nggih, kalau wonten ing hadis Rasul kita Mi'raj itu. Di atasnya lagi ada Nabi Musa, di atasnya lagi ada Nabi Harun, di atasnya lagi ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan, tidaklah malaikat yang membawa kalimat thayyib itu naik menuju Allah Ta'ala bertemu dengan kumpulan-kumpulan malaikat, kecuali pasti malaikat itu akan mendoakan kepada Allah, memohonkan ampunan kepada orang yang berzikir. Nih, dalam tanda petik ming, zikir. Ya, goro-goro ming itu akhirnya banyak yang tidak mengerjakan gitu. Maknanya begitu loh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah wonten ing tafsir Qur'anul Azim itu menyampaikan satu riwayat Rasul kita berkisah pada waktu Nabi Yunus alaihi salam ditelan oleh ikan, nggih. Kemudian beliau dibawa masuk ke dasar samudra. Sampai dikisahkan Nabi Yunus alaihi salam punika bisa mendengarkan tasbihnya batu-batu yang ada di dasar samudra ini. Beliau bisa mendengarkan tasbihnya ikan yang ada di sampingnya ini. Beliau bisa mendengarkan tasbihnya laut. Nah, betul-betul Nabi Yunus itu Nabi yang mulia. Hanya beliau memang punya kesalahan. Kenapa? Karena meninggalkan kewajiban berdakwah kepada umatnya, dikuandani puluhan tahun ngeyel gitu. Nabi Yunus sebenarnya punya alasan loh itu. Jadi misalkan besok di hari kiamat, loh, kok ninggal ke tugas 80 kandani berpuluh-puluh tahun ngeyel, tidak ada satupun yang beriman. Tetapi karena yang menghentikan tugas itu Nabi, maka Allah Ta'ala menegur dengan teguran keras. Bukan itu yang kita ceritakan, delewari ceritanya. Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan satu riwayat Rasul kita berkisah, nggih. Jadi ketika Nabi Yunus alaihissalam, di dalam riwayat itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, pada waktu Nabi Yunus alaihissalam berdoa, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sepanjang hari, setiap saat selama di dalam perut ikan. Maka kalimat yang indah zikirnya Nabi Yunus itu kemudian naik ke langit dan berputar di sekitar arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para malaikat kemudian matur, karena mereka dengar itu. Matur, wahai Allah, ini adalah kalimat yang dibaca oleh seorang hamba yang lemah, yang tinggal di negeri yang terasing, yang sedang mengalami kesedihan. Allah Ta'ala bertanya, kamu tahu siapa yang mengucapkan? Kami tidak tahu, wahai Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, yang mengucapkan itu Yunus. Ya, maka malaikat ini matur, para malaikat matur, wahai Allah, orang ini Yunus dalam kondisi seperti itu dia tetap beramal soleh, maka ringankanlah urusan-urusan yang menyempitkan hatinya karena amal soleh yang dia kerjakan di masa dia lapang. Maka kemudian Allah Ta'ala karena doanya dan permohonan malaikat itu, maka Allah Ta'ala dawuh kepada ikan, wahai ikan, keluarkan Yunus. Maka kemudian ikan itu melemparkan Nabi Yunus di pantai. Bapak-bapak, jadi kalimat yang kita zikir yang kita baca itu naik ke langit. Jangan meremehkan ya Bapak. Karena kadang-kala itu nyuwun wong niku nek pun ngaji dan dia menganggap wong paling hebat sak dunya, itu meremehkan amal-amal yang dianggap sederhana. Zikir wega, malah ming zikiri. Bahkan kadang-kala di dalam kepalanya itu ada bayangan wong ahli zikiri ahlul bidah. Hati-hati loh. Ya. Jangan begitu. Rasul kita itu bahkan ketika tidur hatinya berzikir loh. Nggih Bapak, meskipun mungkin tata cara zikirnya iya kalau itu nggih, tapi Anda jangan menganggap ahlul zikir itu kemudian ahlul bidah, bahaya itu. Semaput Bapak nggih. Allah ming zikir, Allah ming salat duha wae, Allah ming salat witir wae. Naudzubillah, summa naudzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Justru amal-amal seperti itu yang merangkai hati kita berkomunikasi dengan Allah setiap saat.
Ya, sehingga kemudian jiwa manusia itu kokoh, menjadi manusia-manusia tangguh. Hadirin sekalian, justru dengan amal-amal seperti itu. Ya, kadangkala orang itu begitu tadi loh hadirin. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Semoga kita ini termasuk orang yang belajar Islam untuk melaksanakan. Kenapa begitu? Karena orang kalau belajar Islam tidak mau melaksanakan dan tidak punya niat untuk melaksanakan, itu hanya akan menciptakan orang yang pintar bantah. Dikandani ngeyel kan, oh dia punya ilmunya loh. Ya, maka yang paling selamat ya orang yang belajar Islam niatnya untuk melaksanakan. Hingga mangko gangsal welas Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan wal malaikatu baina yadayhi tanfadhu awamiri fi aqtari mamalik. Dan para malaikat seluruhnya yang ada di hadapan Allah Ta'ala melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Dan malaikat-malaikat ini malaikat-malaikat yang gagah perkasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Jadi kalau misalkan malaikat Jibril berteriak, bumi bisa terbelah loh. Nggih. Malaikat Jibril sisikon bengok, itu bumi bisa terbelah. Dan ingat ketika Allah Ta'ala menghukum di dalam surat Yasin itu, ya, kepada kaum yang diturunkan atas mereka nabi, wa ma anzalna ala qaumi min ba'di min jundin minas sama wa ma kunna munzilin in kanat ila sayhatan wahidah. Itu menghukum satu negeri dengan satu teriakan. Teriakannya siapa? Teriakannya malaikat Jibril alaihissalam. Termasuk sebagian ulama berpendapat hukuman yang Allah timpakan kepada kaum Samud. Ya, kalau orang mengatakan petir, sebagian ulama berpendapat itu teriakannya malaikat Jibril. Wong sak negara mati kabeh. Ya. Ning malaikat siji lho, malaikat ora obah lho niku, Pak. Mboten nyelenthek ora ndamu, ning kon bengok. Ya. Begitulah hadirin. Dan mereka semuanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat ya, pada waktu Rasul kita Muhammad SAW berdakwah ke Thaif, ditolak oleh penduduk Thaif, kemudian dilempari oleh orang Thaif dengan batu sampai kakinya Rasul kita berdarah-darah, dibersihkan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Lajeng Rasul kita berlindung di kebun miliknya Utbah dan Rabi'ah, ya, seorang orang Quraisy nih, diizinkan. Ketika dibersihkan darahnya oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menika, datang malaikat penjaga gunung. Ya, kemudian menawi wahai Muhammad, kalau engkau sukai tak angkat ke gunung loro, Jabal Abu Kubais dan Jabal Kaikolan kata saya. Nek kamu mau Pak bleke neng Thaif. Terus pundi? Oh. Untungnya Nabi Muhammad SAW sabar nih. Nek Nabi awake dhewe cocok sasak ngono kuwi nek awake dhewe. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tidak. Nabi Muhammad mengatakan jangan, karena aku berharap dari keturunannya akan lahir orang-orang yang membela agama Allah dan betul dikabulkan. Itu ucapannya Rasul kita Muhammad SAW. Malaikat ngangkat gunungnya enteng Bapak. Ya. Bukan pekerjaan sulit bagi mereka, dan mereka patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kuasanya Allah Taala. Sepindah malih. Kalau Anda membayangkan malaikat, Anda jangan membayangkan Allah butuh pembantu. Ya. Tetapi mereka adalah utusan-utusannya Allah. Utusannya pesuruh, Bapak. Kongkonan. Nggih. Dan makhluk yang begitu rupa kekuatannya dan besarnya, semua ketika diperintahkan oleh Allah tunduk dan patuh. Ya, menawi Allah Ta'ala wonten ing surat At-Tahrim ngendika ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekalipun ketika diperintahkan oleh Allah, dan mereka pasti mengerjakan perintahnya Allah. Seluruhnya, tidak ada yang tidak dikerjakan. Orang bakal luput. Hebat Allah itu. Ya. Maka Allah menamai dirinya Al-Aziz, Al-Qahhar, yang semuanya itu mengandung pengertian kehebatan.
Ya Bapak, Al-Aziz maknanya Maha Perkasa, Al-Qahar yang memaksa dengan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh makhluk, semuanya ada di dalam kekuatan dan paksaan Allah Ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, yang ke-16, wa huwa mausufun bi sifatil kamal. Seseorang yang basirah terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Sempurna punika tidak ada celah. Jadi kalau ada seorang muslim yang melaksanakan ibadah, pada waktu dia ibadah tiba-tiba dicokot lemut misalkan, maka Allah Ta'ala tidak berbuat zalim kepada orang itu. Kadang kalau ngopo to aku Agus Wat kok dadak cokoti lemut, masalahe kamarin jenengan reget Mas, ora tau diresiki nggih to. Nek kamare diresiki kemudian disapu, kemudian semua baju-baju yang basah sampun kan Mas? Dereng. Ya. Dikeringkan, jangan ono centelan nggih to. Kalau perlu ya sok-sok nganggo obat nyamuk barang itu, maka nyamuk tidak akan masuk ke dalam rumah. Ya, ndak ada urusan nih, foto dadak ngono nggih dadak. Kadang-kala kalau kita naik sepeda motor kepengen pengajian, waduh aku wis salat tahajud to, banku dadak bocor. Masalahe setunggal mungkin ora dikompo bane. Nek mboten mungkin bane iki wis halus Mas. Nggih, kaya bathuk telis-telis ora diganti-ganti. Nggih. Tidak ada kaitannya dengan kita qiyamul lail atau tidak itu loh. Kalau kemudian kita sudah qiyamul lail bane wis dikumpo anyar meneh, dipelihara dengan baik, kemudian tetap bane bocor, oh berarti Allah menimpakan kita musibah. Kalau kita sabar, dosa kita dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada orang itu. Jadi Bapak, Allah tidak berbuat zalim kepada orang itu. Nabi Adam tidak pernah marah kepada Allah ketika Nabi Adam ditetapkan oleh Allah untuk makan buah khuldi. Ada satu riwayat sahih dikisahkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar di dalam kitab itu, kisah sahih dalam Quran dan Sunnah ini. Jadi Rasul kita bersabda, hadisnya di sahih, sungguh Nabi Adam pernah mengalahkan Nabi Musa ketika berdebat di hadapan Allah. Ya, waktu itu Nabi Musa alaihissalam matur kepada simbahnya Mbah Adam itu, wahai Adam, karena perbuatanmu lah kami manusia seluruhnya harus tinggal di muka bumi ini. Ya, sebenarnya ada di sini bukunya, saya punya bukunya ini. Hadisnya begitu disampaikan, hadisnya hadis sahih. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada cucunya, gitu, ya wae itu ya putri Nabi Adam. Ning ya kualitasnya beda nggih to. Beda kualitas wae awake dhewe. Jadi Nabi Musa itu ditanya oleh Nabi Adam, wahai Musa, apakah engkau mendapatkan di dalam kitabmu, kitab Taurat, bahwa aku memakan buah yang dilarang, buah khuldi itu? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, benar, ada di dalam kitabku. Lalu kemudian Nabi Adam bertanya, kapan kitabmu itu diturunkan oleh Allah Ta'ala ke langit? Nabi Musa alaihissalam menjawab, kitabku, kitab Taurat diturunkan oleh Allah ke langit dunia 70 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. Oh, wis ana tulisane ngono kuwi. Maka Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa tidak bisa jawab. Kalau begitu bagaimana mungkin aku bisa menolak satu ketetapan Allah yang Allah sudah sampaikan di dalam kitabku 70 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah. Gek piye nek ngono kuwi? Maknanya apa? Sebenarnya Nabi Adam itu punya alasan, tapi Nabi Adam begitu turun ke dunia ini yang dikerjakan apa? Beliau berzikir, zikirnya apa? Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sing disalahke Nabi Adam sinten? Dirinya. Aku sing salah. Allah tidak pernah salah diri. Orang mukmin itu begitu. Nggih. Begitu hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Yang ke-17 belum kita terjemahkan.
Wallahu basirun yara dhabiban namlatis sauda'i 'alal sukhratis samai fi lailatil dhuluma. Seseorang yang memiliki basirah memahami bahwa Allah Ta'ala itu maha melihat, bahkan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam. Allah maha melihat. Sami'un yasma'u dhajijil aswati bi ikhtilafil lughati ala tafnani al-hajat. Allah maha mendengar semua suara dan rintihan dengan semua macam bahasa ketika mereka memohon kepada Allah atas hajatnya. Jadi kalau panjenengan mboten saged basa Arab donga nggih no, pakai bahasa Jawa mboten ora-ora. Cen afdolnya pakai bahasa Arab. Nggih. Ya Allah, saya butuh komputer. Aduh, komputernya bahasa Arabnya apa ae, mau bahasa Jawa mawon. Nggih no. Butuh uang kuliah, waduh uang kuliahe bahasa Arabnya napa e? Nek duh Gusti Allah kula nyuwun ngerti to, Allahumma inni as'aluka. Nggih. Awake dhewe apal kabeh. Uang kuliah ki apa? Ya semendingan bahasa Jawa. Mboten napa-napa. Allah tahu kok bahasa kita. Jangankan Allah Ta'ala, makhluk itu diberi kecerdasan dan dia sangat cerdas. Contohnya sinten, Pak? Contohnya sahabat Abdullah bin Zubair. Sahabat Abdullah bin Zubair itu punya pembantu. Di dalam satu pembantunya 100. Dan masing-masing pembantunya itu kalau bincang-bincang dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Dan Abdullah bin Zubair itu kalau ngomong dengan pembantunya, untuk menghormati pembantunya pakai bahasa mereka. Mungkin ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana mungkin nggih. Mungkin aku ora arti riwayate ora ketok ngono kuwi, nggih to, mungkin. Ya, basa Sumatera ya ana, mungkin basa Melayu ya ana, basa Indonesia ya ana, basa 100 bahasa dan beliau bisa. Ini manusia loh, menungso loh. Bagaimana Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta dan menciptakan semua bahasa? Allah pasti tahu, tidak usah khawatir. Ya. Sehingga seorang mukmin itu akan berdoa apapun hajatnya dia mohonkan kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar. Menawi sahabat Umar bin Khattab ngendika inni ahmilu hammatid du'a. Sesungguhnya aku itu semangatnya berdoa. Laisa hammatil istijabah. Bukan semangat untuk mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena kalau orang berdoa itu jawabannya sudah disediakan oleh Allah. Kalau orang semangat berdoa maka dia akan membuat doanya mustajab. Karena dia tahu kalau doanya tidak dikabulkan itu penyebabnya dirinya, bukan Allah yang tidak mampu. Gitu. Maka orang akan memeriksa apa tuh yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Begitu Bapak-bapak. Allahumma a'lam bishawab. Masih banyak, sekian dan demikian Bapak-bapak, insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang 2 menit. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita dan memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Sekian dan demikian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.